Ja, kommt jetzt, wir gehen. Ja, ja. Sauber, sauber. Ayo, sauber. Free Palestine ya? Hey guys, balik lagi di channel gue. So guys, tadi gue lagi buka channel gue, tiba-tiba ada kayak semacam ledakan gitu, gue nggak tahu itu ledakan apa. Jadi intinya gue sekarang lagi pulang. Gue tadi habis pulang kerja, terus gue denger kalau hari ini tuh ada demo Palestina dan demo anti Israel gitu. Jadi walaupun tadi gue capek banget, tapi gue sempetin buat datang ke acara demo hari ini gitu. Gue sebenarnya biasanya nggak terlalu ngomong soal hal-hal kemanusiaan atau demo-demo gini, tapi gue ngerasa kayak yang kali ini kayak gue harus ikut berpartisipasi gitu loh, karena menurut gue yang dilakuin Israel terhadap Palestina kemarin tuh itu udah kelewat batas banget. Dari yang gue lihat kayaknya nggak perlu jauh-jauh narik mungkin ke perjanjian mana atau kayak siapa yang sebenarnya berhak atas lahan itu, lahan Palestina dan segala macam. Tapi menurut gue pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel kemarin aja itu udah cukup buat membuat kita kayak harus speak up gitu, harus ikut mendukung gerakan untuk membebaskan Palestina gitu. Jadi gue nggak akan komen terlalu jauh di bidang hal itu, tapi gue cuma mau ngasih tahu aja bahwa kayak sekarang di Berlin juga lagi banyak dukungan-dukungan buat Palestina, dan lumayan seneng juga sih karena gue ngerasa dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini tuh kayak dunia luar mulai lebih terbuka buat mendukung Palestina gitu. Biasanya yang kayak hanya segelintir orang aja, kalaupun demo mungkin kecil banget, tapi ini kayak gue lagi di demonya dan ternyata lumayan besar gitu. Nah jadi hari ini tuh demonya tuh harusnya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, tapi gue nggak tahu sekarang baru jam 8, hampir jam 8, tapi udah dibubarin. Tadi gue sempet nggak terlalu denger banget, tapi kayak tadi ada kata-kata kita ketemu lagi di demo selanjutnya di hari Sabtu, dan somehow dibubarin gitu. Jadi tadi tuh hampir jalan ke Brandenburger Tor, itu salah satu landmark di Berlin gitu, tapi tadi kayak disuruh muter balik, jadi akhirnya kita jalan balik ke Alexanderplatz. Ya gitu sih kira-kira yang bisa gue sampaikan. What do you want for people to hear why you come to the demo? Listen, I'm a Palestinian Muslim myself. You're Palestinian? I'm Palestinian, yes, I'm from Palestine. And we're tired of this happening every time. It's not something new, it always happens, especially in this country, Germany, and in France. If somebody wants to stand up for the people who are dying in our countries, we are silenced. And this is something like, just imagine yourself being in this situation. You're not able to communicate with other countries. You're not even able to get help from other countries. So right now we are just showing them our voice, that we're not forgetting about them. We are many Palestinians around the world, and we know also that we have a lot of other people, like Turkish people, Indonesian people, Pakistani people, German people standing up for us, but their voice is being silenced by the governments. We're not against Jews or anything, because Jews are also protesting with us, but
they want to show the smallest, like the minority of the people who are protesting. We're just against violence and occupation, and we're not gonna be silent. And special thanks to our Indonesian brothers who are always supporting us. We know that. Don't think we don't know that. Okay, have a nice day. Have a nice day. Jeden Tag den ganzen, das ist unglaublich. Wir hoffen auf ein Frieden zusammen. Allah ist auf einmal Juden, Muslime, Christen, eine Hand. Genau. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke guys, jadi pada saat gue tadi lagi lagi ikut demo, ada teman-teman Indonesia juga yang join demo hari ini. Terus salah duanya adalah Asti dan Rio di sini. Dan makasih banget mereka udah mau mungkin ngobrol dikit kali ya soal suasana demo di Berlin pada khususnya gitu. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol dikit nih, kalau menurut kalian kenapa sih harus speak up soal apa yang terjadi di Palestina sekarang ini? Karena ini soal kemanusiaan sih menurut gue. Jadi seperang-perangnya itu kan, kalaupun dalam zona perang ada etikanya gitu. Ya. Nah, di Val ini aturan-aturan itu udah dilanggar. Ya. Jadi udahlah perang, udahlah parah gitu. Ya. Lebih parah lagi karena aturan yang untuk menjaga itu udah dilanggar semua gitu, dengan fakta-fakta misalnya Israel ngebom zona hijau, ya, di mana itu ada gedung-gedung pers, ya, kantor-kantor berita misalnya. Jadi sebenarnya tuh kayak perang aja tuh nggak ada aturannya gitu ya. Lu nggak boleh sebenarnya, kayak ada beberapa daerah tuh yang sebenarnya lu nggak boleh serang segala ada macam. Aturannya, kayak ada gitu. aturannya, dan aturan internasional ya, gitu. Selain aturan Islam sendiri ya, aturan internasional tuh punya gitu. Ya. Jadi nggak nyerang civilian, Ya. nggak nyerang anak-anak, orang tua gitu-gitu. Dan ini semuanya dihajar habis gitu, makanya parah banget sih, parah. Jadi sebagai manusia harus speak up lah. Ya. Menurut lu sendiri sebenarnya buat dukungan kayak misalnya orang-orang Jerman sendiri pada umumnya atau orang Berlin sendiri, atau kayak maksudnya dunia internasional sekarang, apakah lu ngerasa di kasus kali ini tuh lebih besar atau sama aja? Karena kalau misalnya gue pribadi misalnya ngelihat kok kayak lebih besar gitu, kayak akun-akun besar akhirnya mulai speak up at least buat hal ini gitu. Karena dunia maya, ini keunggulan dunia maya sih ya. Keunggulan dunia maya tuh internet bikin informasi tuh cepet banget gitu. Dan susah, sangat susah atau lebih susah untuk kita untuk bikin informasi itu palsu gitu. Jadi kalau ada palsu ada counternya gitu. Palsu ada counternya. Dan ada live kan, Instagram, live Facebook, live apapun yang live itu membuat arus informasi itu cepet banget gitu. Jadi itu karena dari situ orang mungkin di luar yang udah mempelajari isu ini, jadi semakin bisa ngelihat, semakin bisa membandingin gitu info-info mana aja yang dia dapat. Dari dua sisi dia mulai bisa ngebandingin, dan kalau menurut gua sih nggak ada yang bisa ini kali ya, nggak ada yang bisa menggoyahkan untuk nggak ngambil Palestina gitu. Iya. Dan karena banyak bukti-buktinya juga, banyak video-videonya juga langsung yang nggak mungkin direkayasa gitu kesannya gitu. Tapi emang berbahaya juga karena emang kayak banyak hoaxnya juga gitu-gitu ya. Iya, penting. Dan ya harus ini juga sih. Tapi kalau menurut gua ini tuh sebuah orkestra yang udah dimainkan sama pemerintahan beberapa negara itu udah dari dulu gitu. Iya. Jadi kalau mereka yang bikin, ya gimana kita mau berharap mereka yang nyelesain gitu kan? Nggak mungkin gitu. Makanya kalau teman-teman nggak ngerti nih apa yang saya ngomongin nih, apa yang gua omongin, mungkin perlu riset lagi historinya gimana,
pembentukan negara Israel itu gimana, siapa yang mengorkestra semua ini gitu ya, negara-negara mana yang terlibat melalui perjanjian-perjanjian itu, terus PBB, Amerika dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita paham semua ini sih, kalau melihat pemerintah atau negara sih nggak bisa berharap banyak sih. Nggak bisa berharap banyak ya. Kalau misalnya dari Jermannya sendiri ya, kalau dari negara gitu ya, tapi bukan orang-orangnya gitu ya. Kalau di negara, tapi kita bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sebagai citizen aja, gitu. Kayak misalnya jari jemari kita di sosmed, kita update info-info yang valid, gitu, yang benar, yang nggak hoax, gitu ya. Terus melalui melalui protes bersama-sama itu untuk menjadi simbol bahwa banyak juga nih orang-orang setempat, citizen berbagai macam negara yang melakukan demo itu, yang ternyata aware dan itu bisa dilihat sama orang-orang pemerintah setempat gitu. Oh ternyata banyak warga gue yang berpihak kayak gini gitu. Iya. Terus juga misalnya dengan kita membeli barang-barang yang nggak mendukung boykot gitu ya. Iya, nggak mengirimkan hasil keuntungannya untuk benar-benar istilahnya ngebeliin senjata buat Israel lah gitu. Iya, iya. Jadi itu kira-kira hal-hal yang kita sebagai citizen gitu at least bisa lakuin gitu ya. Karena kan kalau misalnya kayak tadi lo bilang, maksudnya kayak kalau berharap sama negaranya mungkin rada-rada susah gitu. Jadi ya kita sebagai citizens ya, itu hal-hal kecil mungkin tapi yang at least ya bisa kita lakuin buat kayak kalau misalnya mau mendukung Palestina gitu ya. Iya. Apalagi kalau gua sebagai muslim, yang gua yakini ya apapun sedikit pun yang gua kasih itu udah dilihat sama Yang Maha Kuasa gitu. Iya. Oke, jadi kira-kira itu tadi. Terus thank you banget loh Yo dan Asti udah mau mampir di vlognya. Ya udah, oke, segitu dulu aja. Nanti kita sambung lagi. Oke guys, jadi kayaknya cukup segini dulu vlog gue hari ini. Jadi gue cuma mau nunjukin aja kira-kira gimana sih suasana demo Palestina dan anti Israel di Jerman Berlin, dan kayak dukungan orang-orang sini buat apa yang terjadi di Palestina gitu. Buat gue pribadi sih apa ya, gue cuma berharap dan gue berdoa juga biar apa yang terjadi di Palestina tuh cepat membaik, dan kayak orang-orang bisa tidur lagi dengan tenang, bisa hidup lagi dengan tenang. Gue cuma membayangkan doang apa yang gue denger, apa yang gue lihat dari sosial media yang sekarang terjadi di Palestina, dan itu aja udah serem banget. Jadi gue berharap biar orang-orang di sana bisa kembali hidup tenang, bisa beribadah lagi dengan tenang gitu-gitu. Apalagi kemarin gue lihat tuh ini semua tuh mulai pas lagi bulan Ramadan, jadi pas lagi puasa, terus H-2 atau H-3 sebelum Lebaran, yang harusnya tuh kita sebagai umat Muslim merayakan gitu hari kemenangan kayak gitu-gitu, tapi malah terjadi pertumpahan darah dan kayak terjadi hal-hal yang kita nggak inginin di Palestina. Ya udah, jadi segitu aja dari gua hari ini. Thank you banget yang udah nontonin. Kalau kalian suka sama konten yang kali ini, jangan lupa di komen juga, jangan lupa juga like, jangan lupa juga free Palestine, dan jangan lupa juga di subscribe. See you di video-video berikutnya.